Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita berjumpa kembali pada hari Senin. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan renungan harian. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih atas hari ini yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami akan melakukan segala aktivitas kami. Tapi sebelumnya kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Yang menjadi ayat renungan pada hari ini yaitu tertulis pada 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ai di boto hamudo dada binahen ni sere manang perak akan naolo buruk ubay na balua hamus yan adat muna naso marni ulay natinean muna sian aka amamuna alai binahen ni mudar ni Kristus na argaido nasongon mudar ni biru-biru naso hasurahan naso marlidang. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kata yang paling berharga dalam perbendaharaan Kristen adalah penebusan, yaitu dari Tuhan. Karya Tuhan sebagai penebus. Menebus berarti melepaskan ikatan-ikatan sehingga seorang tawanan menjadi bebas. Kadang-kadang kata ini digunakan untuk membebaskan seorang tawanan melalui suatu tebusan. Kata ini berarti membebaskan dengan pembayaran harga tertentu. Itulah sebabnya dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 ini dikatakan bahwa kita ditebus dengan sebuah bayaran, yakni darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Kita dimiliki oleh Tuhan sampai sebanyak 2 kali. Dicipta, kemudian ditebus menjadi milik Tuhan. Kita telah dibebaskan dari dosa dan telah menjadi milik Kristus. Namun, walaupun kita sudah bebas dari perbudakan dosa, namun kita tetap tidak menjadi tuan atas diri sendiri. Jadi, sebelum ditebus oleh Kristus, manusia itu budak dosa. Namun setelah ditebus oleh Kristus, manusia menjadi hamba kebenaran atau hamba Yesus Kristus. Menjadi orang Kristen juga sebenarnya tidak bebas. Kita yang sudah ditebus oleh Kristus tidak bebas berbuat dosa. Misalnya tidak bebas balas dendam, tidak bebas membunuh, berbohong, mencuri, dan lainnya. Orang yang belum menjadi Kristen juga tidak bebas. Mereka memang bebas untuk berbuat dosa, tetapi sebenarnya tidak bebas juga sebab mereka terikat dengan dosa. Keinginannya tidak bisa terbendung. Kalau tidak bohong, rasanya gatal. Kalau tidak balas dendam, rasanya tidak enak. Kalau tidak mencuri, rasanya gelisah.
Jadi mereka yang belum bertobat juga tidak bebas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mereka bebas berbuat dosa, tetapi terikat oleh dosa. Karena mereka harus melakukan dosa-dosa itu. Orang yang belum Kristen menyebut orang Kristen diikat oleh gereja. Pagi-pagi mesti bangun ke gereja. Orang Kristen melihat non-Kristen yang belum Kristen atau yang tidak Kristen juga tidak bebas. Lalu siapa yang bebas? Tidak ada yang bebas. Sebelum menjadi Kristen, kita menyerahkan anggota tubuh kita menjadi hamba dosa. Setelah Kristen, kita menyerahkan anggota tubuh menjadi hamba kebenaran. Lalu bedanya di mana? Bedanya adalah ada kerelaan dan kesadaran berbuat kebenaran. Kita melihat baik itu orang Kristen maupun non-Kristen sama-sama menjadi budak. Tetapi yang satu adalah budak dosa. Sedangkan yang lain adalah hamba Kristus Yesus atau budak kebenaran. Diri kita bukan milik kita sendiri lagi, melainkan milik Kristus. Tubuh kita adalah bait Allah. Inilah yang harus menjadi moto hidup kita, bahwa diri kita sudah dibeli dan hidup kita bukan milik kita lagi. Prinsip hidup bahwa diri kita bukan milik kita lagi, tetapi merupakan tempat kediamannya Allah, seharusnya membuat kita untuk sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Bagaimana cara Tuhan memperlakukan hidup kita? Apa yang Dia telah lakukan bagi hidup kita? Hari ini, apa yang membuat kita bisa yakin bahwa hidup kita memang benar berharga? Bagaimana cara Tuhan memperlakukan hidup kita? Apa yang Dia telah lakukan bagi hidup kita? Kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Apa yang buat kita bisa yakin bahwa hidup kita memang benar berharga di mata Tuhan? Apa yang membuat kita bisa yakin bahwa hidup kita memang benar berharga di mata Tuhan hari ini sampai selamanya? Kalau hidup kita tidak seberharga itu bagi Tuhan, Dia tidak akan memperjuangkan kita sebegitunya. Inilah yang akan selalu kita hadapi sepanjang kita hidup. Kita akan selalu berjumpa dengan mereka-mereka yang menganggap diri kita, hidup kita tidak seberharga itu. Mari kita saling mengingatkan dan menguatkan bahwa Tuhan sudah terlalu baik dan terlalu mahal membayar harga untuk kita. Dan Tuhan sudah melakukan itu untuk kita. Bersyukurlah. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang tercurah di Bukit Golgota. Darah yang sempurna, yang tidak ada cacatnya. Oleh karena darah-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga dosa kami Kau hapuskan. Dan kami dapat bersama Allah Bapa dan kami menjadi anak-anak Bapa. Terima kasih Tuhan buat karya terbesar yang Tuhan berikan bagi hidup kami orang berdosa ini.
kami tidak dapat membalasnya Tuhan. Ajari kami selalu percaya bahwa karya terbesar yang Tuhan berikan bagi kami itu menjadi keselamatan bagi hidup kami. Dan orang yang percaya Kau berikan tempat surga yang indah agar kami dapat bertemu dengan Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.